yang pertama kali terlintas di benak kalian saat mendengar kata Jogja? Apakah romantis, ramah, atau penuh dengan kenangan? Namun, bagaimana jika di balik itu semua terdapat kisah-kisah yang sering luput dari perhatian? Melalui buku ini, kita diajak untuk melihat sisi lain dari kota Yogyakarta yang jarang dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam literasi. Perkenalkan, saya Faizalat Fazara, salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Tulungagung, akan menyampaikan resensi berjudul Menyikap Sisi Gelap Kota Pelajar dalam buku Aku dan Jogja Pukul 2. Buku Aku dan Jogja Pukul 2 merupakan karya Rizky Kurama yang diterbitkan oleh penerbit Basa-Basi pada tahun 2021. Buku ini memiliki ketebalan 148 halaman dan juga memiliki ISBN 978-623-305-2542. Rizky Kurama merupakan seorang cendekiawan, peneliti, dan juga penulis muda asal Palembang, Sumatera Selatan. Pengalamannya sebagai perantau yang menempuh studi ilmu sastra di Yogyakarta menjadi latar belakang lahirnya buku memoir ini. Seperti yang kita ketahui, kota Jogja merupakan kota pelajar yang kaya akan budaya, memiliki anak muda dan juga masyarakat utama. Namun, bagaimana jika di balik cerita tersebut, kota Jogja memiliki sisi lain yang jarang disorot? Melalui buku ini, penulis memberikan gambaran mengenai realitas kehidupan perantau di kota Yogyakarta, sekaligus memberikan gambaran mengenai fenomena kuder budaya dan juga culture shock yang dialami oleh tokoh aku sebagai seorang pendatang. Buku ini disusun secara kronologis, menceritakan perjalanan hidup tokoh aku, seorang pemuda asal Palembang yang merantau ke Jogja untuk melanjutkan pendidikan. Ia bahkan rela menjual motor kesayangannya demi bekal di tanah perantauan. Layaknya ekspektasi banyak orang terhadap kota Jogja, tokoh aku datang dengan harapan yang tinggi. Namun, sejak hari pertama, harapan tersebut justru berbenturan dengan kenyataan. Ia mendapati lingkungan indekos yang jorok, sanitasi buruk, serta dipenuhi serangga, jentik nyamuk, juga cacing tanah. Tidak hanya itu, ia juga mengalami culture shock ketika harus beradaptasi dengan cita rasa kuliner Jogja yang didominasi rasa manis, serta hambatan bahasa daerah yang belum ia kuasai. Berdasarkan isi buku tersebut, Aku dan Jogja Pukul 2 sangat direkomendasikan karena mampu menyajikan gambaran sosiologis yang jujur dan komprehensif mengenai kehidupan perantau. Gaya penulisan Rizky Kurama mengalir, deskriptif dan tidak bertele-tele, berhasil memadukan ekspektasi tentang keelokan kota Jogja dengan realitas yang tidak selalu seindah bayangan. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi bekal mental bagi calon perantau agar lebih siap menghadapi tantangan di kehidupan lingkungan baru. Dari segi fisik, tipografi, dan tata letak buku juga rapi serta minim kesalahan cetak. Meskipun demikian, buku ini memiliki sedikit kekurangan. Struktur penulisannya menggunakan pola episodik sehingga beberapa bagian cerita terasa melompat dan pengembangan konflik utama tidak sekuat novel fiksi yang memiliki alur linear. Secara keseluruhan, Aku dan Jogja Pukul 2 merupakan memoir yang informatif sekaligus reflektif tentang proses adaptasi budaya dan juga proses pendewasaan diri. Dalam buku ini, menceritakan bahwa proses pendewasaan diri datang dari zona tidak nyaman, benturan psikologis, juga kesunyian hidup. Oleh karena itu, saya merekomendasikan buku ini kepada para mahasiswa baru atau siapapun itu yang akan merantau ke Yogyakarta. Sebab, dengan membaca buku ini, tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menambah bekal dalam mempersiapkan mental sebelum benar-benar terjun ke realitas dunia perantauan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.